Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di YouTube channel yang akan banyak membahas tentang dunia HR, karir, pengembangan diri, leadership, maupun kepemimpinan dan juga ice breaking. Nah, bagi teman-teman yang baru banget nih ketemu sama YouTube channel ini, jangan lupa subscribe. Dan kalau memang pengen belajar konten-konten saya yang lain, silahkan scrolling. Aku udah share banyak tentang dunia karir, HR, pengembangan diri, leadership, maupun ice breaking dan juga pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi tentang layoff gitu ya. Dan memang ini sempat terjadi gitu ya di tahun ini di beberapa startup. Kenapa layoff itu terjadi? Nah, biasanya layoff itu terjadi karena memang salah satunya adalah untuk menyehatkan gitu ya keuangan perusahaan. Nah, layoff itu sendiri sebenarnya adalah pemberhentian karyawan gitu ya, baik itu sementara maupun permanen, tapi kebanyakan adalah permanen karena di startup itu financialnya itu tergantung kepada revenue, tergantung bisnis performance, tergantung juga dari fundingnya gitu ya. Once memang dari sisi financial dan juga bisnisnya juga terlalu grow, mau nggak mau mereka harus mengurangi biaya operasional dan juga mengurangi jumlah karyawannya gitu. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa layoff ini bukan terjadi karena kita nggak perform gitu ya, bukan karena performa. Jadi bisa jadi karena memang impactnya karena bisnis aja yang kurang menguntungkan atau bisnisnya tidak grow, mau nggak mau mereka harus kena dampaknya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang kena layoff, jangan underestimate dan harus membangun kepercayaan dirinya bahwa teman-teman skillful kok, teman-teman memang kena impact ini karena bisnis issue aja. Let's say misalkan kemarin waktu pandemi COVID datang gitu ya, banyak perusahaan yang melakukan layoff atau let's say efisiensi gitu. Dan mungkin sekarang gitu ya, bagi teman-teman atau mungkin startup yang lagi struggling gitu ya, dan akhirnya ada layoff ya, bukan karena teman-teman nggak bisa kerja, bukan karena kinerjanya teman-teman, tapi karena memang bisnis yang sedang tidak oke gitu. Jadi teman-teman harus tetap membangun mindset positifnya bahwa teman-teman punya skill, teman-teman punya sesuatu yang bisa teman-teman jual, dan mungkin ada company yang lain yang butuh gitu ya kompetensi dari teman-teman. Ada juga kemarin temanku juga dapat tawaran pensiun dini atau kena layoff karena let's say misalkan perusahaannya itu dibeli atau merger gitu ya dengan perusahaan yang lain, di mana mereka juga punya manpower plan sendiri, punya struktur sendiri, sehingga mereka harus mapping lagi tuh kompetensi apa yang dibutuhkan di bisnis model yang baru atau bisnis strategi yang baru. Bisa jadi ketika misalkan kompetensinya nggak fit gitu, nggak sesuai, mereka menjadi salah satu orang yang terdampak. Itu juga bisa banget gitu. Atau misalkan oh, kita udah close nih bisnis di sini dan kita mau move gitu ya. Waktu itu teman saya kan di Semarang terus mau pindah ke Jakarta gitu ya, karena memang diakuisisi atau merger dan akhirnya fokus di Jakarta. Lo kalau misalkan mau sama kita harus pindah ke Jakarta, tapi kalau misalkan mengambil let's say paket pensiun ini gitu ya, atau memang mau di PHK gitu ya, akhirnya ada offer yang memang dikasih sama mereka. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Banyak hal sih teman-teman, tapi kalau memang di startup kebanyakan sih karena financial gitu ya, karena memang secara financial, secara bisnis supaya lebih sehat, mau nggak mau harus mengurangi biaya operasional dan juga biaya ketenaga kerjaan atau SDM itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman menjadi bagian yang kena dampak nih ketika layoff, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nah, ini based on my experience ya teman-teman, karena memang aku juga beberapa kali atau 2 kali lah ada di company yang memang memberlakukan sistem layoff ini gitu. Bukan sistem sih, tapi mau nggak mau dengan sedihnya gitu ya, keputusan ini harus diambil gitu dan harus mengurangi karyawan. Nah, yang pertama adalah yang pastinya teman-teman harus pastikan, satu, teman-teman harus punya bukti bahwa teman-teman itu kena layoff gitu ya, atau dapat pemutusan hubungan kerja gitu ya. Bisa jadi misalkan mereka mengeluarkan perjanjian bersama atau memang ada surat yang menjelaskan bahwa teman-teman kena layoff gitu ya. Kenapa? Dengan punya surat ini, di mereka itu udah ada kayak penjelasannya gitu ya, atau sudah ada hak dan kewajibannya teman-teman gitu. Teman-teman juga nanti akan dapat misalkan kompensasi atau mungkin apapun yang teman-teman dapatin itu ada di sana. Jadi teman-teman bisa lebih safe lah gitu. Kedua, teman-teman harus mencari tahu nih tentang kompensasi yang berhak teman-teman dapatin. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa cek nih di undang-undang gitu ya, undang-undang tenaga kerjaan, baik itu undang-undang cipta kerja gitu. Udah ada, semuanya udah ada panduannya, dan banyak perusahaan yang udah comply dengan aturan itu. Nah, yang perlu teman-teman pelajari adalah reasons layoff-nya ini atau PHK itu karena apa. Kalau misalkan karena kerugian gitu, itu hitungannya berbeda gitu ya, dibandingin karena memang let's say faktor yang lain. Itu juga ada di undang-undang. Jadi teman-teman bisa consult nih sama orang HR-nya gitu ya, bisa nanya-nanya kira-kira nanti perhitungannya haknya teman-teman itu berapa. Nah, biasanya sih udah tertera ya di lampiran, saya tadi misalkan ada surat layoff-nya, terus ada lampiran kompensasi yang teman-teman harus dapetin dari mulai
mulai uang pesangonnya, uang penghargaan masa kerja gitu ya, terus ada juga kayak sisa cutinya berapa, itu juga diuangkan dan nanti totalnya berapa teman-teman akan dapat infonya gitu. Dan teman-teman pelajari itu ya. Dan kalau misalkan teman-teman merasa bahwa itu nggak sesuai, teman-teman bisa saya diskusi lah sama HR dan kira-kira minta penjelasan kenapa gitu ya. Karena reasonnya kan kalau ini terjadi pasti berbeda gitu ya, ada sesuatu reason yang memang diambil. Yang ketiga ini memang agak klise sih, tapi menurutku penting banget bahwa teman-teman harus mulai move on gitu ya. Artinya ketika teman-teman udah tahu, udah pasti teman-teman terdampak dan udah dapat kabarnya, nanti tinggal udah dijelasin nih haknya teman-teman, tinggal teman-teman mulai move on gitu ya, dengan belajar menerima walaupun itu berat gitu ya. Kalau dibilang sedih-sedih gitu ya, tapi menurutku jangan, let's say kita jangan terlalu berlarut-larut gitu ya dalam kesedihan itu, dan kita berusaha untuk menerima. Dan kalau aku pribadi, karena memang secara agama bahwa rezeki itu memang ada yang ngatur gitu ya, Tuhan itu juga nggak akan tidur gitu ya, rezeki kita nggak akan tertukar. Kadang-kadang grand design Tuhan itu lebih bagus daripada apa yang kita rencanakan gitu ya. Dan aku believe itu, dan banyak pengalaman hidupku yang memang menegaskan itu, bahwa aku dulu berencana ke sana ke sini tapi Tuhan nggak mengizinkan, artinya saya berlabuh di mana gitu. Nah, bisa jadi ini memang grand design Tuhan gitu ya. Dan bangun kepercayaan diri teman-teman tadi ya, bahwa teman-teman itu bukan karena performance, tapi memang karena bisnis issue gitu ya. Teman-teman memang punya skill, punya kinerja yang oke, dan coba teman-teman mulai membangun personal branding, artinya mulai aktif lah di LinkedIn misalkan, teman-teman mulai aktif di social media gitu ya. Nah, yang keempat, teman-teman mulai fokus untuk mencari role baru atau pelabuhan baru atau pekerjaan baru. Caranya gimana? Yang pasti teman-teman harus menyiapkan CV-nya teman-teman. Coba untuk berbenah, kira-kira CV-nya udah dirapihin belum? Udah dicoba fine tune atau belum? Udah coba di personalize lagi atau belum gitu. Dan coba untuk let's say riset gitu ya, kira-kira mana sih yang lagi open, yang sesuai dengan aspirasinya teman-teman atau posisinya teman-teman. Dan mulai networking ini teman-teman bisa hubungi HR gitu ya, recruiter, atau mungkin kenalan dengan teman-teman gitu ya. Coba mulai open aja bahwa teman-teman lagi open to work, lagi mencari kesempatan baru atau peluang baru. Barangkali mereka punya channel atau punya info gitu ya, lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Karena mereka pasti juga nggak akan mikir dua kali kalau nanti teman-teman oke gitu ya, mereka akan merekomendasikan ke jaringan mereka gitu. Dan biasanya nih teman-teman yang kena layoff itu bakal ini ya, ada form gitu ya, mungkin yang baca di e-commerce gitu ya, terus atau mungkin di company-nya teman-teman tuh mereka juga initiate untuk isi form gitu ya, talentnya mereka yang kena dampak, sehingga itu bisa di-share ke sesama recruiter yang lain, dan recruiter yang lain juga bisa ngelihat kira-kira talent yang open to work nih yang kena dampak di perusahaan ini siapa aja. Mereka juga pasti akan kepo dan mencari tahu profilnya kita gitu. Dan benefitnya nih, kalau kita misalkan di dunia sekarang nih, di dunia sosial media dan dunia internet, banyak banget ya bahwa informasi itu cepat banget beredar gitu ya. Ketika misalkan sebuah company itu ada layoff gitu ya, biasanya tuh banyak informasi yang beredar di sosial media, dan semua recruiter akhirnya dapat atensinya nih. Ternyata misalkan di perusahaan A itu ada layoff nih, di perusahaan B ada layoff nih. Nah, mereka akhirnya mencari tahu nih gitu ya, dan coba untuk melihat nih talent-talentnya yang bisa di hijack atau bisa diambil nih siapa nih gitu. Dan itu udah nggak jadi rahasia publik sih, semua HR tuh pasti akan coba lirik nih talent-talent di perusahaan A atau B yang memang lagi terdampak gitu. Yang kelima, yang terakhir ini adalah soal keuangan gitu ya. Bisa jadi nanti teman-teman dapat pesangon atau dapat let's say kompensasi tadi ya. Jadi itu juga perlu teman-teman manage gitu ya, dan gaji terakhirnya teman-teman. Dan juga teman-teman juga harus memperkirakan bahwa teman-teman kan butuh waktu untuk mencari pekerjaan baru. Apakah memang pekerjaan baru ini dapatnya cepat apa enggak? Kalau misalkan enggak, berarti teman-teman harus kelola keuangannya teman-teman nih. Dan kalau misalkan teman-teman let's say ada kerjaan freelance, atau memang ada kerjaan-kerjaan yang sifatnya sementara gitu ya, untuk nyari kesibukan atau mungkin untuk mendapatkan pendapatan yang lain gitu ya, walaupun nggak seperti yang teman-teman dapatin sebelumnya, nggak apa-apa gitu ya, teman-teman coba untuk ambil dulu gitu. Karena memang di situasi yang seperti sekarang gitu ya, pasti sangat-sangat challenging ya gitu. Itu sih beberapa hal yang memang gue saranin nih ke teman-teman. Dan yang paling penting, niatkan diri teman-teman untuk tadi ya mencari pekerjaan baru gitu ya, niatkan diri teman-teman untuk berkarya di tempat yang baru gitu ya. Ketika teman-teman udah menerima, teman-teman udah mencoba meniatkan itu tuh
kayak terbuka jalannya gitu ya, dibandingin teman-teman masih belum move on gitu ya. Karena ketika teman-teman masih ada keraguan gitu ya, biasanya itu semesta gak akan mendukung gitu. Tapi teman-teman udah yakin, udah nawaitu, udah niatkan, nah semesta akan mendukung, dan insya Allah gitu ya circle-nya teman-teman juga akan mendukung. Nah itu aja beberapa saran dari aku kalau misalkan teman-teman kena layoff gitu ya, kedampak layoff apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan teman-teman juga pengen cerita tentang pengen let's say pengen berbagi gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau memang teman-teman juga merasa pengen let's say agak private, teman-teman bisa japri saya lewat IG. Thank you teman-teman, good luck. Saya doakan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, semoga dimudahkan dan dilancarkan dan dapat pekerjaan impiannya.